Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, segenap karyawan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muwajahah, untuk bertemu dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mendalami agama melalui kajian ketarjian pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang disampaikan tadi, insya Allah topik pada kajian kali ini kita akan mencoba mengkaji dan mengupas manhaj tarjih, mengupas dan mengkaji manhaj tarjih. Ada dua frase di sini. Ada frase apa? Manhaj tarjih. Ada manhaj, ada tarjih. Manhaj itu apa? Manhaj itu secara sederhana metodologi berpikir. Itu yang disebut apa? Manhaj. Manhaj itu metodologi berpikir. Setiap kelompok itu punya manhaj, punya metodologi berpikir di dalam menentukan pemahaman agama. Di Muhammadiyah, metodologi berpikir di dalam memahami agama disebut apa? Manhaj tarjih. Kita juga kadang sering mendengar ada istilah manhaj salaf. Jadi kalau manhaj salaf itu ya metodologi berpikir di dalam memahami agama yang dirujuk kepada salaf itu. Ya, teman-teman salafi biasa menyebut manhajnya sebagai apa? Manhaj salaf. Kalau kita beragama harus mengikuti pemahaman manhaj salaf, biasanya kan gitu. Teman-teman aswaja itu apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Mereka juga punya manhaj yang disebut manhaj apa? Ahlus sunnah wal jamaah, kemudian ditambahi an-nahdhiyah itu. Ahlus sunnah wal jamaah an-nahdhiyah. Manhaj beragamanya sudah dirumuskan, misalnya dalam fikih mengikuti salah satu dari mazhab yang 4, secara khusus mengikuti mazhab apa? Syafi'i. Dalam bidang teologi atau akidah mengikuti rumusan akidah Imam Asy'ari. Dalam bidang tasawuf mengikuti rumusan tasawuf yang sudah dirumuskan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam siapa? Junaid Baghdadi. Ini yang disebut rumusan aswaja dalam konteks apa? Memahami agama. Jadi setiap kelompok itu punya manhaj gitu. Meskipun istilah manhaj itu di medsos itu lebih dipopulerkan oleh teman-teman apa?
salafi. Kalau kita beragama harus mengikuti manhaj salaf gitu. Dan mohon maaf, terkadang di intern Muhammadiyah sendiri itu belum begitu mengenal apa yang diistilahkan dengan manhaj tarjih gitu. Belum begitu mengenal, masih asing apa yang disebut dengan manhaj tarjih. Mungkin pernah dengar tapi juga belum begitu memahami. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kajian ini mencoba memperdalam atau mungkin pengantar. Manhaj tarjih itu masih cakupannya cukup luas ya. Apalagi kita cuma 1 hari nggak mungkin selesai. Yang kedua, namanya manhaj tarjih itu metodologi berpikir, jadi tidak bisa jenengan hanya sekali terus bisa. Karena ini metodologi berpikir, perlu untuk direnungkan dan didalami pelan-pelan, tidak mungkin langsung paham itu. Nah, kembali ke topik kita ya. Berarti kalau disebut manhaj itu metodologi berpikir, tapi konteksnya di dalam memahami agama. Kemudian yang kedua, tarjih. Tarjih itu secara etimologi dari kata rojaha yurajjihu tarjihan. Artinya apa? Ja'lu syai' rojihan, menguatkan sesuatu. Artinya tarjih itu di dalam disiplin ilmu usul fikih dan fikih itu lebih pada untuk menimbang dalil. Berarti ada 2 dalil yang kontradiksi, yang satu dipilih untuk diamalkan, yang satu ditinggalkan. Yang kuat itu disebut rojih. Dalam bidang fikih, tarjih itu hanya untuk menyeleksi pandangan ulama yang dianggap kuat. Misalnya tarjihnya dalam Muhammadiyah qunut subuh itu ada pandangan 4 mazhab itu. 2 mazhab mengatakan sunnah, yang 2 mazhab mengatakan ghairu masyru', tidak disyariatkan. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, qunut subuh itu sunnah, tapi menurut mazhab Hambali dan Hanafi tidak sunnah. Dalam kajian fikih dilihat dari 4 mazhab ini mana yang dianggap kuat, itu yang disebut tarjih. Yang disebut tarjih. Bisa dipahami atau enggak? Bisa ya? Yang penting lanjut gitu. Paham atau enggak gitu. Oke. Dalam konteks Muhammadiyah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tarjih itu tidak hanya menyeleksi dalil, tidak hanya menyeleksi dalil atau menyeleksi pendapat. Bisa dipahami ya? Menyeleksi dalil itu misalnya kunut, ada dalil Nabi kunut, ada dalil yang Nabi tidak kunut, kira-kira mana yang lebih kuat itu. Kalau menyeleksi pendapat, berarti ada pendapat Imam 4 tadi. Kalau Maliki sama Syafi'i kunut sunnah, tapi menurut mazhab Hanafi sama Hambali tidak sunnah. Ini kan berarti menyeleksi pandangan atau opini. Tapi dalam lingkungan Muhammadiyah, tarjih itu bukan sekedar menyeleksi dalil atau menyeleksi pendapat ulama yang sudah ada, tapi tarjih itu dipahami ijtihad. Dipahami apa? Ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu upaya sungguh-sungguh untuk mengeluarkan norma atau putusan atau fatwa atau diktum norma, yaitu putusan atau fatwa, baik yang ada dalilnya secara syar'i maupun belum ada gitu. Misalnya kalau sholat, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ini penting ya. Bagaimana tata cara sholat gitu? Sudah ada dalilnya atau belum? Misalnya hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam, hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah, Bu? Wajib atau sunnah?
Mau ngaji yang lalu sudah pernah kita kaji kok. Wajib atau sunnah? Membaca Al-Fatihahnya wajib. Tapi kalau jadi makmum perdebatan. Kalau baca Al-Fatihahnya apa? Jelas wajib. Tapi kalau jadi makmum, nah, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, cukup mendengarkan. Tapi intinya ini sudah kita kaji di kajian yang lalu ya. Intinya kan sudah ada apa? Dalilnya. Cara mengangkat tangan ketika takbir itu sejajar dengan telinga atau sejajar dengan apa? Bahu. Itu sudah ada apa? Dalilnya. Wanita yang menstruasi di bulan puasa wajib puasa atau enggak, Bu? Tidak. Diqodoi atau tidak? Kalau sholat diqodoi atau enggak? Enggak. Semuanya sudah ada apa? Dalilnya. Itu namanya istimbat atau juga bisa disebut ijtihad. Tapi ijtihad dalam konteks yang sudah ada dalilnya. Tapi tidak semua ijtihad itu sudah ada dalilnya secara spesifik. Bisa jadi belum ada dalilnya, tapi perlu untuk diberikan jawaban. Majelis Tarjih pertama kali membahas tentang apa sebenarnya ijtihad itu ketika ada sebuah permasalahan yang berkaitan dengan apa? Dengan hukum bayi tabung. Dengan apa? Hukum bayi tabung. Bayi tabung itu hukumnya apa, Pak? Tabung. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Nah, kalau jenengan ditanya pasien, belum ada tuh di sini ya, Pak? Ulum. Kalau di RSA saya pernah diminta untuk ngasih kajian tentang apa? Bayi tabung gitu. Itu hukumnya apa kira-kira? Boleh atau enggak, Bu? Boleh atau enggak, Pak? Enggak tahu. Itu kan perlu untuk apa? Dikaji kan itu. Dikaji. Sehingga permasalahan bayi tabung itu belum ada dalil secara apa? Spesifik. Belum ada dalil secara apa? Spesifik. Demikian juga misalnya hukum mentaati lampu lalu lintas, hukumnya apa, Pak Tebu? Wajib atau sunnah? Yang jenengan bilang wajib, jangan-jangan suka melanggar gitu. Wajib atau sunnah? Kalau jenengan ditanya, lah kok wajib kok sunnah, hukum dalilnya mana? Dalilnya mana? Ada dalil spesifik? Tidak ada. Itu yang namanya apa? Ijtihad. Artinya ijtihad itu tidak harus ada dalilnya. Nanti itu masuk yang disebut dengan ijtihad istislahi. Ijtihad yang tidak ada nas yang mendukung dan nas yang membatalkan, tapi ada kemaslahatan yang ingin direalisasikan. Mentaati lampu lalu lintas itu untuk menjaga, Bapak Tabu. Di dalam Islam itu ada maqasid syariah. Islam itu datang untuk merealisasikan 5 maslahat. Ini penting, Pak Tabu. Yang pertama apa? Hifdzuddin, memproteksi agama. Orang melakukan jihad itu potensinya hanya 2. Kalau enggak membunuh berarti mendolimi orang lain, atau dibunuh, mendolimi diri sendiri. Tapi kenapa di dalam agama itu ada jihad, Pak Teguh? Padahal jihad itu kemungkinannya tadi kalau enggak membunuh ya dibunuh. Tapi kenapa dalam agama ada konsep jihad? Kenapa? Karena agama itu tidak bisa tegak tanpa jihad gitu. Sehingga syariat jihad itu ingin memproteksi apa?
agama, tapi jihad yang betul loh Pak Tebu, bukan kelompok teroris ekstremis itu yang melakukan jihad tapi tidak memenuhi apa syarat dalam konteks apa berjihad itu. Yang kedua, hifdun nafs, menjaga jiwa. Menjaga apa? Jiwa. Kenapa orang membunuh dalam Islam itu dikisos? Dikisos itu apa? Dibalik dibunuh. Kenapa? Karena Islam ingin memproteksi apa? Jiwa, bahwasanya jiwa manusia itu mulia, jangan sampai dihilangkan tanpa apa? Alasan yang hak, yang benar. Itu yang disebut apa? Hifdun nafs, menjaga atau memproteksi jiwa. Kemudian hifdul akal, menjaga apa? Akal. Mabuk itu boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak atau Bu? Boleh atau enggak? Enggak boleh. Padahal orang mabuk itu kan fly gitu. Semua permasalahan apa? Hilang. Tapi setelah sadar apa? Muncul lagi. Nah, kenapa kok Islam itu mengharamkan minuman keras? Karena Islam ingin memproteksi ya Bapak, orang itu harus tetap akalnya sehat, nggak boleh akalnya tidak sehat. Ketika akalnya tidak sehat, yang terjadi apa? Kriminalitas. Pokoknya tahu gadis siapapun ya sudah tabrak aja kan itu. Itu kan apa? Mabuk. Mabuk itu kan sumber dari apa? Kriminalitas, karena otaknya sudah tidak waras, terjadinya perzinaan, terjadinya perampokan, macam-macam itu karena apa? Mendem. Itu yang disebut apa? Hifdu al-akal. Islam datang untuk memproteksi akal. Kemudian yang keempat, hifdul mal, menjaga atau memproteksi kekayaan. Kenapa kok mencuri itu tidak boleh? Karena mencuri itu merampas hak kepemilikan orang lain. Hak kepemilikan itu diproteksi dalam Islam. Kalau tidak diproteksi, maka setiap orang apa Pak? Akan melakukan perampokan, akan mengambil harta orang lain tanpa hak. Kemudian yang kelima itu hifdun nasl, menjaga keturunan. Kenapa kok zina itu tidak diperkenankan? Kenapa nikah itu diperkenankan? Karena zina itu apa? Merusak keturunan itu. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau disebut ijtihad istislahi berarti ijtihad yang tidak ada nasnya sama sekali. Kenapa kok kita dianjurkan untuk mentaati lampu lalu lintas? Dari 5 tadi kira-kira yang ingin direalisasikan apa Pak Teguh? Biar jenengan bisa memberikan analisa secara baik dan benar. Apa Pak Teguh? Kenapa kok kita harus taat lampu lalu lintas? Dari 5 tadi loh, menjaga agama, menjaga apa? Jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, terus menjaga apa? Menjaga apa? Akal. Dari 5 ini mana yang ingin direalisasikan? Menjaga jiwa. Semua kemaslahatan yang ingin merealisasikan 5 ini pasti syariat mendukung, meskipun tidak ada apa? Dalilnya. Itu yang disebut apa? Ijtihad istislahi. Bisa dipahami atau enggak? Atau ngeluh ya? Ya sudah Pak atau Bu, kita langsung pada topik kita ya. Jadi yang disebut manhaj tarjih itu apa? Secara sederhana, metodologi berpikir di dalam memahami agama sebagaimana yang dirumuskan oleh Muhammadiyah. Sederhananya gitu ya. Nah, dalam manhaj tarjih itu ada 4 komponen. Ada wawasan, isinya semangat atau perspektif, yang ini nanti kita akan kaji secara khusus ya. Yang kedua sumber ajaran, yang ketiga pendekatan, yang keempat apa? Metode atau prosedur teknis. Komponennya cuma 4 ya, mudah ya.
wawasan, sumber ajaran, pendekatan, kemudian metode atau prosedur teknis. Secara lebih luas lagi, perspektif itu ada 4-nya. Perspektif atau wawasan atau semangat ya. Nanti ada wawasan tajdid, wawasan toleransi, wawasan keterbukaan, tidak berafiliasi kepada mazhab, paham agama. Ini yang nanti kita akan kaji. Yang sumbernya, makanya tadi kita baru mengambil sedikit dari manhaj tarjih. Sumber itu ada sumber pokok yaitu Al-Quran dan Sunnah, sumber subsidiar yaitu ijtihad. Nanti ada ijma, ada qiyas, ada maslahah mursalah, ada istihsan, ada apa lagi Pak? Saddu dzari'ah, ada uruf dan seterusnya. Pendekatan ada bayani, burhani, irfani. Ini penting Pak tahu. Pendekatan bayani itu pendekatan tekstual, melihat sesuatu titik tolaknya dari nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Secara umum dipakai dalam konteks ibadah. Semua permasalahan ibadah itu pendekatannya apa? Bayani. Ya contohnya tata cara sholat bagaimana? Hukum tasyahud dalam sholat itu ya melihat dalil, yaitu dalil Quran atau dalil Sunnah. Kalau burhani pendekatan ilmu pengetahuan atau apa? Rasionalitas. Jadi Muhammadiyah memanfaatkan ilmu pengetahuan di dalam konteks beragama. Contohnya apa? Menggunakan apa? Hisab, penentuan kriteria awal bulan menggunakan apa? Hisab. Artinya Muhammadiyah apa? Menggunakan pendekatan apa? Burhani. Secara umum digunakan dalam konteks muamalat duniawiyah. Muamalat duniawiyah itu apa? Segala urusan keduniaan yang tidak masuk dalam domain ibadah makhdhah. Oke ya. Pendekatan irfani itu pendekatan yang titik tolaknya apa? Kata hati nurani. Apa kata apa Bu? Hati nurani. Kenapa? Supaya kita tidak sangat tekstual atau sangat rasional, tapi mengabaikan pendekatan apa? Hati nurani. Sering dicontohkan Pak atau Bu, pentingnya pendekatan hati nurani. Ada seorang nenek-nenek yang mencuri apa? Singkong di tanah milik perusahaan. Diajukan ke meja pengadilan. Divonis oleh hakim 2 tahun. Padahal nenek ini sudah tua, namanya nenek ya tua ya. Tapi ada juga nenek muda. Mencuri singkong untuk apa? Karena kelaparan ya. Dia divonis 2 tahun. Ketika hakim mengeluarkan vonis sesuai dengan KUHP, dia melakukan tindakan kriminal yaitu mencuri. Tapi hati nurani kita berkata apa Pak atau Bu? Kalau biasanya sering kita mendengar berita semacam itu, kasihan Bu, berarti enggak tega. Hukum yang hitam putih gitu, ketika diaplikasikan dalam konteks nenek mencuri singkong untuk apa? Karena kelaparan, kira-kira ada keadilan atau tidak? Tidak. Berarti pendekatan hati nurani itu penting Pak atau Bu. Contoh sederhananya, ketika kita sholat itu pantas atau enggak ini yang bapak-bapak tidak pakai baju atas Pak? Jadi cukup apa? Baju bawah itu. Yang penting kan menutup aurat. Dalil menurut hadis syarat sholat itu kan satrul aurah. Aurat laki-laki apa? Ma baina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Yang penting sholatnya antara pusar dan lutut ini ditutup. Secara pendekatan bayani, pendekatan dalil, pendekatan teks, sudah menutup aurat atau enggak Pak? Sudah.
Kalau menggunakan pendekatan burhani, rasionalitas, orang sholat itu baiknya pakai baju atas atau enggak? Menggunakan akal, Pak. Pakai ya, Pak. Tapi kalau musim panas ini, Pak, sumuk ya, Pak, jenengan sholatnya di dalam kamar tertutup semuanya. Enaknya sholat sama blecet atau pakai baju, Pak? Enaknya sholat blecet, lebih khusyuk. Kalau jenengan pakai baju, baru Allahu Akbar sudah berpikir kapan selesai ini. Tapi kalau musim dingin gitu, kira-kira sholat lebih nyaman mana? Pakai baju. Berarti kalau akal itu kan berdasarkan apa, Pak? Situasi dan kondisi atau kepentingan itu. Itu kalau pendekatan apa? Rasionalitas. Tapi ada pendekatan irfani, menggunakan hati nurani. Jenengan kesini itu tetap pakai baju atas, padahal cuma menghadap sesama manusia. Nah, kita ketika sholat menghadap zat yang sangat mulia, masa nggak pakai baju atas? Itu yang disebut apa? Pendekatan hati nurani. Ada kebenaran apa, Pak atau Bu, yang diperoleh dari hati nurani. Sehingga kalau ada orang sholat blecet itu, Pak atau Bu, penting untuk jenengan apa? Tegur. Tapi nggak ada ya di masjid ini sholat sama blecet itu, Pak. Kalau di desa itu kadang ada, Pak, itu ya kan, sholat pakai seporot aja kan. Itu sudah menutup aurat, tapi tidak etis. Itu yang disebut apa? Pendekatan irfani gitu. Kemudian prosedur teknis ini ada bayani, taklili, taufiki, ini yang agak repot sehingga enggak kita sampaikan ya. Kita awali, Pak atau Bu, kita hanya membahas wawasan yang isinya apa? Semangat atau perspektif, komponen yang pertama saja. Makanya saya sampaikan tadi, ini hanya secuil sedikit dari manhaj tarjih. Untuk paham itu butuh proses yang lama gitu. Butuh proses apa? Yang lama. Isinya ada tajdid, toleransi, keterbukaan, tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu dan paham agama. Kita awali dari yang wawasan paham agama. Wawasan paham agama itu apa? Ini sudah dirumuskan oleh Majelis Tarjih, dan rumusan ini ada di kitab Masail Al-Khams, kitab 5 masalah. Kitab apa? 5 masalah yang ada di HPT. Ini penting, Pak, tahu. Kitab 5 masalah ini Muhammadiyah mencoba menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama apa? Mahwaddin, apa yang disebut agama. Yang kedua, mahiyat dunia, apa itu? Dunia. Yang ketiga, mahiyal ibadah, apa itu? Ibadah. Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut sabilullah. Yang kelima, ma huwal qiyas, apa yang disebut qiyas. Ini penting, Pak, atau bukan? Karena banyak warga Muhammadiyah, apakah Muhammadiyah pakai qiyas? Oh enggak, Muhammadiyah itu hanya Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena qiyas, ijma, Quran, hadis, ijma, qiyas sudah milik sebelah. Kita Muhammadiyah hanya pakai Quran dan Sunnah. Itu betul atau enggak? Salah, Bu, kok betul. Muhammadiyah meskipun sumber primernya Quran dan Sunnah, tetap pakai ijma, tetap pakai qiyas. Enggak mungkin enggak pakai qiyas. Jenengan zakat fitri pakai apa, Bu? Pakai beras. Pakai beras. Pakai duitnya sama panitia dibelikan apa? Gitu. Tapi di zaman Rasulullah, atau pakai uang ya, pernah gak Rasulullah zakat fitri dengan uang? Atau zakat fitri dengan beras? Pernah atau enggak?
Tidak ada. Dalam hadisnya itu Nabi zakat fitrinya dengan apa? Tamar, yaitu kurma, syair gandum, akid itu keju. Kemudian tidak disebutkan kalau Nabi itu apa? Pakai beras gitu. Tidak pernah, karena beras itu ketika itu bukan makanan pokok, tapi tidak umum dikonsumsi oleh orang Arab gitu. Ketika itu tuh, wong kita di Mesir aja Bu, itu makan nasi beras itu hanya siang saja. Tapi bagi orang Mesir sendiri itu ibaratnya nggak mampeh itu bahasa Jawa ya. Yang makannya itu isroti, itu roti gandum itu. Kalau kita lihat itu hanya orang Asia Tenggara kan yang makanan pokoknya apa? Beras. Negara lain makanan pokoknya apa? Ya roti, lebih simpel gitu. Tapi karena kita sudah sejak kecil makannya beras gitu, nasi gitu. Kalau nggak makan nasi ya nggak mampu. Wong saya saja 6 bulan itu ketika di sana itu baru bisa makan roti gitu. Soalnya meskipun makan roti banyak, karena apa? Kita nggak biasa, tetap masih lapar ya. Ya. Nah, zakat fitri, Nabi itu tidak pernah mengeluarkan zakat fitri dari apa? Beras. Tapi kenapa kok kita zakat fitrinya pakai beras? Kenapa Pak Tebu? Ya karena dipahami zakat fitri itu makanan pokok, tidak harus kurma, sehingga jenengan nggak usah impor kurma untuk kebutuhan zakat fitri gitu. Oke ya. Artinya kias itu dipakai. Di Muhammadiyahnya saja Muhammadiyah tidak menggunakan kias dalam konteks ibadah makhdhoh. Kalau zakat itu perdebatan ulama ya, ada yang bilang ibadah makhdhoh, ada yang tidak. Tapi zakat itu makulatul makna, maknanya bisa dirasionalitaskan. Ibadah yang dimensinya apa? Sosial, sehingga apa Pak atau Bu? Boleh diijtihadi. Termasuk zakat apa? Profesi. Zakat apa? Profesi. Zakat profesi itu belum ada di zaman Nabi, karena Nabi itu kan hidup di masyarakat agraris dan juga apa? Perdagangan. Zakat profesi di zaman Nabi itu belum banyak berkembang. Tapi kalau zaman sekarang Pak atau banyak profesi yang gajinya tinggi gitu, mengalai apa? Pertanian. Dalam pertanian saja kalau 5 wasak itu 7,5 kintal berupa beras. Itu kena kewajiban kadar zakatnya berapa? 5 atau 10%. Kalau pengairannya beli 5%, kalau tidak 10%. 7,5 kintal beras kalau diuangkan berapa Pak? Kalau misalnya beras 10.000, 7.500.000 saja sudah zakat. Terus sekarang profesi banyak ya, dan gajinya tinggi. Anggota DPR, terus apa Pak? Konsultan, presiden, dokter, macam-macam. Gajinya tinggi, masa nggak wajib zakat? Mana nilai keadilan Islam? Akhirnya yang jadi petani apa Pak? Kasihan, pendapatannya kecil tapi harus zakat. Sementara banyak profesi yang belum ada di zaman Nabi, tapi profesi ini muncul di zaman kontemporer, terus nggak kewajiban zakat. Sehingga apa? Diijtihadi. Artinya apa? Dikaji tentang zakat kontemporer, diantaranya muncul istilah apa? Zakat profesi, yang sudah gajinya senilai 85 gram emas murni dalam putaran haul atau 1 tahun, itu kena kewajiban 2,5 berapa persen gitu. Oke, kembali ke topik kita ya. Ketika Muhammadiyah menjawab
ma huwa din, apa itu agama? Di sana dikatakan agama itu ma anzalallahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah ay al-maqbulah. Yang disebut agama itu langsung sama Muhammadiyah dirujuk pada sumbernya. Agama itu apa? Apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Quran dan apa yang disebutkan di dalam sunnah as-sahihah. Dalam apa sunnah sahihah? Berarti di sini Muhammadiyah ketika mendefinisikan agama diawali dari sumber agama itu, yaitu apa? Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah sahihah. Sunnah sahihah itu dulu Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah pernah disalah tafsiri oleh sebagian warga Muhammadiyah. Masuk sunnah sahihah itu Muhammadiyah hanya menggunakan hadis sahih itu. Sehingga kalau hadisnya hasan itu tidak bisa dipakai. Ketika itu Majelis Tarjih Jawa Barat ya berpandangan kalau sholat id itu tidak perlu untuk takbir zawaid. Sholat id itu kan sholat berapa Pak Tebu jumlah rakaatnya? 2 rakaat. Apa yang membedakan sholat id dengan sholat duha yang 2 rakaat? Ada takbir yang disebut apa? Takbir zawaid. Jumlahnya berapa? 12. 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Tapi semua hadisnya itu dhaif. Semua hadisnya apa? Dhaif. Sehingga Majelis Tarjih Jawa Barat ketika itu takbir zawaid itu tidak perlu untuk dilakukan. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Sehingga di Jawa Barat sampai sekarang sebagian warga Muhammadiyah masih melakukan. Kalau sholat id tanpa takbir zawaid, kira-kira jenengan merasakan suasana atau nuansa bagaimana kalau ada takbir zawaid? Kalau ada sholat id tanpa takbir zawaid? Kayak sholat apa Pak Tabu? Kayak sholat duha. Nah, sehingga oleh Majelis Tarjih Pusat ketika itu masuk sunnah sahihah itu artinya Muhammadiyah bukan hanya menggunakan hadis sahih, tapi Muhammadiyah menggunakan juga hadis hasan, dhaif. Kalau riwayatnya banyak kan naik menjadi hasan li ghairi, sehingga tetap boleh diamalkan. Adapun yang tidak boleh diamalkan itu hadis dhaif. Makanya Muhammadiyah tidak pernah bicara fadhailul a'mal yang dasarnya hadis dhaif. Tapi kalau di masyarakat umum Pak Tebu sering mengutip hadis padahal hadisnya apa? Dhaif, bahkan maudhu. Kalau untuk fadhailul a'mal enggak apa-apa, tapi kalau di Muhammadiyah juga enggak boleh, apalagi digunakan untuk melakukan amal ibadah. Contohnya apa? Yang misalnya musim Maulid, ada hadis yang cukup terkenal Pak. Rasulullah bersabda, "Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal apa? Kiamah." Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka saya akan menjadi apa? Orang yang pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Nanti kalau jenengan ingin dapat syafaat Pak Tebu, bikin apa? Bikin apa Bu? Oh nggak berani jawab. Bikin apa Bu? Bikin maulid. Kalau ingin dapat syafaat, bikin apa? Maulid. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi. Siapa yang menginfakkan 1 dirham di hari maulidku? Infak Bu. Infak ya. Kalau kita pakai rupiah, jenengan kalau maulid urun. Kalau maulid apa? Urun. Urun apa Pak? Urun takir. Urun apa? Berkat. Urun apa? Pokoknya itulah. Urun macam-macam ke panitia maulid itu. Faka'an nama anfaqo jabalan minadhab. Orang itu seakan-akan infak 1 gunung emas. Gitu. Nilainya berapa gram Bu?
Satu gunung emas itu berapa gram, Bu? Dibanding cincinnya jenengan berapa gram, Bu? Mau atau enggak cincinnya jenengan diinfakkan untuk maulid? Artinya apa? Hadis ini menyenangkan, amalan sederhana tapi pahalanya besar. Tapi ketika hadis ini dikaji, Pak atau Bu, meskipun ini populer disampaikan di masyarakat, tidak ditemukan di kitab hadis manapun. Di Sahih Bukhari nggak ketemu, Sahih Muslim nggak ketemu, Sunan Abi Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah nggak ketemu, Musnad Imam Ahmad nggak ketemu, Muwatta Imam Malik nggak ketemu, atau kitab-kitab hadis yang lainnya. Ini terindikasi hadis apa? Maudhu, yaitu palsu. Maka di Muhammadiyah tidak boleh mengutip hadis palsu, dhaif saja nggak boleh, apalagi palsu. Sebelum Rabiul Awal, kita di bulan apa? Safar. Ada Rebu yang terakhir di bulan Safar, itu disebut apa, Pak Tebu? Rebu Wekasan. Rebu Wekasan itu bala itu turun di Rebu Wekasan. Maka yang dilakukan apa? Sholat Rebu Wekasan. Diamalkan atau enggak di Muhammadiyah? Tidak, karena tidak ditemukan dalilnya gitu. Artinya Muhammadiyah dalam wawasan beragama itu sumbernya hanya apa? Al-Quran dan Sunnah Sahihah, kemudian ditafsirkan makbulah, mencakup apa? Hadis sahih dan hadis hasan. Kalau hadis dhaif tidak boleh dipakai, apalagi hadis maudhu. Itu yang disebut apa? Wawasan paham agama. Pokoknya jenengan, Pak atau Bu, kalau ditanya apa wawasan paham agama di Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah bicara tentang definisi agama. Sumber agama itu apa? Al-Quran dan Sunnah Sahihah, maksudnya makbulah, yang mencakup hadis sahih, hadis hasan. Adapun hadis dhaif tidak dipakai. Itu yang paling inti, Pak atau Bu. Nanti belum bicara isinya perintah, larangan, petunjuk. Tujuannya apa? Ini enggak kita sampaikan ya, karena waktunya enggak cukup. Kemudian yang kedua, wawasan tajdid. Tajdid itu apa? Pembaruan. Ketika kita bicara tentang Muhammadiyah, maka sejak Muhammadiyah lahir sebagai apa? Harokah Islamiyah, gerakan apa? Islam. Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika membaca tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Syekh siapa, Pak? Rasyid Ridho, tapi isinya pemikiran-pemikiran gurunya, yaitu Al-Ustadz Muhammad Abduh. Ada 3 serangga tokoh pembaruan di Mesir itu, Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridho. Mbah Yai Ahmad Dahlan dulu itu merenungkan dan sering membaca majalah Al-Manar dan tafsir Al-Manar. Ketika sampai pada surah Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, Mbah Yai Ahmad Dahlan merenungkan ayat ini mengandung teologi apa yang disebut dengan teologi apa? Keumatan. Maka harus ada sebuah wadah gerakan yang disebut apa? Gerakan Islamiyah, sehingga berdirinya Muhammadiyah itu sebagai gerakan apa? Islamiyah. Tetapi ayat tadi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, berarti ini gerakan apa, Pak? Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Muhammadiyah lahir sebagai harokah dakwiyah, gerakan dakwah. Dakwahnya apa? 2 bidang, mengajak kepada kebaikan dan apa? Mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar, bukan amar ma'ruf nyambi mungkar. Amar ma'ruf nahi nyambi mungkar tahu? Ya amar ma'ruf tapi juga nyambi mungkar.
Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan dari inspirasi teologi Al-Ma'un, teologi Al-Asr gitu. Mbah Yai Ahmad Dahlan memahami bahwasanya dakwah itu harus difokuskan pada 3 bidang. Yang pertama feeding. Mbah Yai Ahmad Dahlan menyantuni apa Pak? Anak yatim. Ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan mengajarkan surah Al-Ma'un 3 bulan nggak dipindah-pindah, maksudnya ngajinya nggak dipindah ke surat yang lain. Ada salah satu muridnya yaitu Ki Haji Suja itu protes, Mbah Yai, kita sudah hafal surah Al-Ma'un, artinya sudah tahu, tafsirnya sudah tahu, kenapa kok nggak pindah-pindah ayat yang lain? Mbah Yai Ahmad Dahlan ngasih contoh, apakah engkau sudah mengamalkan? Belum. Mbah Yai Ahmad Dahlan mengajak muridnya pergi ke pasar, anak yatim langsung apa? Dibawa, dimasukkan ke yatim, ke panti asuhan gitu. Ini dalam apa Pak Tebu? Dalam sejarah Kristen di Amerika Latin itu disebut theology of liberation, teologi apa? Pembebasan. Mereka hanya mengutip 1 atau 2 ayat dari Bible, dari kitab suci orang Kristen, kemudian apa? Diaplikasikan dalam kehidupan. Tapi munculnya istilah the theology of liberation, teologi pembebasan, itu kan tahun 1960-an. Nah, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sudah tahun berapa? 1912. Artinya Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah melampaui zamannya. Berpikirnya sudah apa? Sangat progresif gitu. Yang kedua, ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan melihat dunia pendidikan itu, ada dikotomi antara pendidikan barat dengan pendidikan apa? Islam. Pendidikan barat, pendidikan Belanda itu hanya mengajarkan ilmu umum. Sementara di pendidikan Islam itu hanya mengajarkan ilmu agama. Maka Mbah Yai Ahmad Dahlan mencoba mensinkronkan 2 sistem pendidikan yang berbeda ini. Maka didirikanlah apa? Sekolah Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah fokus dalam bidang schooling, yaitu pendidikan. Tapi juga ada hal yang paling penting, yaitu apa? Tentang masalah kesehatan. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan mendirikan PKU gitu. Itulah yang disebut dengan apa? Healing. Jadi objek dakwah Muhammadiyah itu secara umum ya dalam bidang 3 bidang ini, feeding, apa? Schooling dan healing gitu. Tapi Muhammadiyah jangan sampai hanya dipahami sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, tapi yang paling penting ini Pak Tubu, yang ini jarang dibicarakan. Muhammadiyah juga lahir sebagai harokatut tajdid, gerakan apa? Tajdid, yaitu pembaruan. Karena dalam memahami agama ada tajdid oriented yang dikembangkan oleh apa? Muhammadiyah. Nah, sehingga tajdid itu dalam Muhammadiyah maknanya 2. Yang pertama purifikasi. Purifikasi itu apa? Pemurnian. Yang kedua dinamisasi. Purifikasi, pemurnian itu maksudnya apa? Muhammadiyah mencoba memahami agama ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh Nabi yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah. Akidah kita harus akidah apa Pak? Akidah as-sahihah. Tidak boleh mengidap penyakit yang diistilahkan apa? TBC. T-nya apa? Ini penting Pak atau Bu? Saya itu pernah ngetes. Saya tanya sudah lama kerja di Muhammadiyah, sudah ada 10 tahun. Saya tanya TBCS itu apa? Nggak tahu Pak gitu. Saya juga heran bagaimana kerja di Muhammadiyah TBCS nggak tahu. T-nya apa? Meskipun ini sederhana tapi belum tentu loh, banyak
orang yang kerja di Muhammadiyah TBCS saja itu nggak tahu. T-nya apa? Takhayul. Takhayul itu apa? Hayalan kesialan. Kalau jenengan ceblokan cecek itu tandanya apa, Bu? Sial. Angka 13 tandanya apa, Pak atau Bu? Angka 13. Sial, di hotel itu kadang nggak ada kamar. 13. Di seat pesawat itu kadang nggak ada bangku nomor 13. Nanti kalau ada bangku nomor 13, kamar 13, sial itu. Itu namanya apa? Takhayul. Kalau bid'ah menambah nabi dalam agama, C-nya apa? Khurafat. Tapi ini ejaan lama, Pak Tebu ya. Kalau ejaan sekarang sudah pakai kaf. Tapi kalau sebelum EYD itu CH. Kalau jenengan masih punya buku-buku yang sebelum EYD, punya atau enggak? Buku baru semuanya ya. Itu nulis kap itu pakai CH itu. Khurafat. Khurafat itu apa? Cerita mitos. Bagi masyarakat yang hidup di samping laut selatan ada mitos apa? Nyi Roro Kidul gitu. Di desa masih banyak, Pak atau Bu, cerita yang mitos yang muncul. Kalau biasanya masih ada pundennya itu biasanya ada mitosnya. Di sebagian desa kan masih umum toh. Punden disekari di apa? Manganan apa, Pak namanya? Nyadran. Oh, jenengan lebih hafal itu. Itu pasti ada mitosnya gitu. Itu namanya apa? Khurafat. Kalau sudah memuja yang dipercayai tadi bisa mendatangkan apa? Bala atau membawa berkah, itu melakukan ritual itu nanti terjerumus pada syirik itu. Kemudian dalam bidang ibadah juga harus ada dasarnya dari Quran dan Sunnah, sehingga di Muhammadiyah ketika melakukan ibadah dasarnya harus jelas. Sholat rebu wekasan yang nggak diamalkan karena nggak ada apa? Dalil yang sahih atau tidak ada dalil yang bisa dijadikan apa? Hujjah gitu. Misalnya sholat nggak pakai Sayyidina, kenapa kok kita nggak pakai Sayyidina? Padahal Sayyidina itu secara akal burhani baik, menghormati Rasul atau Nabi, karena tidak ditemukan apa? Dalilnya. Kenapa kok di Muhammadiyah kalau adzan Jumat itu hanya satu? Kenapa, Pak? Tahu? Ya karena di zaman Nabi hanya melakukan satu adzan. Meskipun kita tidak menyalahkan ijtihad Utsman bin Affan, itu kan ijtihad Utsman ibn Affan, tapi yang dipilih Nabi dalil yang mendekati. Kok yang dipilih Nabi? Yang dipilih oleh Muhammadiyah dalil yang mendekati apa yang dipraktekkan di zaman Nabi, sehingga apa? Adzan Jumat di Muhammadiyah ya hanya satu. Tarawihnya berapa? 11 atau 23? 11. Kenapa? Karena tidak ditemukan Nabi secara khusus melakukan tarawih 20 rakaat dengan 3 witir misalnya. Itu kan di zaman Umar ibn Khattab itu. Ini contoh apa, Pak? Pemikiran tajdid yang ada di Muhammadiyah. Yang kedua, tajdid maknanya dinamisasi. Kalau dinamisasi itu berkembang secara dinamis sesuai dengan apa? Kemajuan zaman. Artinya Muhammadiyah tidak anti modernitas, sehingga ilmu pengetahuan itu dimanfaatkan untuk memudahkan apa? Cara kita beragama. Sehingga Muhammadiyah dalam menentukan kriteria awal bulan sudah tidak pakai apa? Ru'yatul hilal, tapi sudah pakai apa? Hisab. Masyarakat modern itu, Pak Tobu, itu cirinya segala sesuatu itu sudah bisa di schedulekan atau diplanningkan. Kalau umat Islam ini kan permasalahannya Pak, belum punya kalender global
Sehingga apa Pak Tebu? Untuk menentukan Idul Fitri, Idul Adha saja itu masih berdebat karena belum ada apa? Perhitungan yang jelas gitu. Sehingga permasalahan kita ya termasuk ini majelis tarjih nanti ke depan ini menggarap kalender global itu. Sehingga umat Islam ini bisa terlihat sebagai umat yang maju karena problem umat Islam ini satu-satunya umat yang belum punya kalender apa? Global gitu. Dan kita saja Pak atau Bu lebih populer kalender apa? Masihiyah. Jarang tuh kan kita apa hafal gitu. Kalau sekarang kita di bulan apa itu kadang nggak tahu kalau kalender apa? Hijriyahnya gitu. Kemudian yang berikutnya ada wawasan toleransi. Toleransi itu apa? Keterbukaan. Artinya di Muhammadiyah meskipun Muhammadiyah punya fatwa dan putusan tapi tidak pernah menganggap putusannya ini yang paling benar. Sementara yang lain apa? Salah. Kalau kita lihat dalam penerangan tentang hal tarjih yang dipublish di SM Suara Muhammadiyah tahun 1936. Coba kita baca ya. Keputusan majelis tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni apa? Menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih. Artinya apa? Ada wawasan toleransi. Contohnya apa tuh Bu? Kalau jenengan sholat di Masjid Al-Kautsar pakai kunut. Subuhnya enggak di rumah enggak yakin semuanya nih karena kita warga Muhammadiyah mengikuti pandangan Muhammadiyah berarti subuh tidak kunut. Tapi kan tidak selalu kita sholat apa di masjid Muhammadiyah. Misalnya jenengan safar bepergian pas waktu subuh biasanya kan cari masjid mana masjid yang terdekat. Secara umum pasti yang ditemukan masjid bukan Muhammadiyah atau masjid umum. Subuhnya imamnya pakai kunut atau enggak? Pakai. Jangan baru masuk saja sudah ada jedor, sudah apa? Ada tongkat, ada apa lagi? Ada apa? Tempat wudhunya ada kolamnya. Terus ada lagi apa? Softnya dipisah, dikasih tabir antara tabirnya gini, bukan di belakang. Ini menunjukkan kalau imamnya pasti apa? Kunut. Kira-kira jenengan cabut atau tetap ikut sholat jamaah? Tetap ikut sholat jamaah. Ketika sholat jamaah, imamnya kunut. Jenengan sebagai makmum. Setelah sholat, jenengan mencukupkan sholat subuh atau perlu i'adah, diulangi lagi sholatnya? Oh tadi imamnya kunut kok, padahal saya kan orang Muhammadiyah. Enggak kunut. Kalau gitu saya apa? Sholat lagi. Iya atau enggak Pak Tabur? Enggak. Kenapa kok enggak? Alasannya malas atau gimana? Wong wis sholat kok dikongkon sholat lagi. Artinya di fatwa tarjih ketika majelis tarjih ditanya, kalau ada warga Muhammadiyah yang sholat di belakang imam yang kunut, sholatnya tidak perlu untuk i'adah, tidak perlu untuk diulangi, sholatnya sudah sah. Itu wawasan apa? Toleransi. Kunut itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan ini bukan antara yang benar maupun yang salah. Bukan berarti yang nanti yang kunut itu apa? Bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin apa? Finar. Pandangan Muhammadiyah tidak semacam itu. Tapi kalau kita di konteks Muhammadiyah, ya tidak usah kunut, bisa dipahami ya? Bukan berarti kalau di konteks Muhammadiyah saya kan Muhammadiyah bebas, toleransi terus dengan kunut. Itu salah. Tapi kalau kita sikap kita secara eksternal kepada pihak luar itu harus menghargai. Tapi kalau intern di Muhammadiyah ya berarti tidak kunut. Bisa dipahami itu enggak? Bisa ya, oke. Kemudian keterbukaan.
Keterbukaan itu apa? Muhammadiyah terbuka, pandangannya itu bisa apa? Dikoreksi dan dikaji kembali. Ini contohnya banyak Pak Tobo. Tahun 1929 Pak, Majelis Tarjih itu memfatwakan haram memasang gambar Mbah Yai Ahmad Dahlan. Fatwanya serem atau enggak Pak Tobo? Enggak tahu Bu, yang jenengan suka selfie itu terus bikin profil itu lagi apa gitu. Itu kan memasang apa Bu? Gambar atau status atau video? 1929 gambarnya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dipasang, itu diharamkan oleh Majelis Tarjih. Padahal di kantor PKU ya pasti ya, kantor RSI ya pasti ada gambar Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dulu haram gitu. Kenapa? Karena ketika itu ada kekhawatiran orang Muhammadiyah itu akan mengkultuskan gambar Mbah Yai Ahmad Dahlan. Kayak pengikut thariqat atau tasawuf itu mursyidnya itu kadang gambarnya dipegang kemudian diusapkan apa? Ke dahi, itu ngalap apa? Berkah gitu. Itu kan kayak orang Katolik kalau doa itu pasti tawasulnya ke Bunda Maryam, pegang fotonya diusapkan gini. Jangan pernah ngamati itu enggak itu? Ya. Itu di Islam juga mungkin teman-teman. Atau pernah ikut. Ada kekhawatiran akidah warga Muhammadiyah itu bisa terjerumus pada tadi TBCS sehingga apa? Diharamkan. Itu metodologi ijtihadnya disebut sadu dari'ah Pak. Sadu dari'ah itu apa? Mengunci jalan yang menuju hal yang negatif atau maksiat. Kalau jenengan petani anggur misalnya, dibeli perusahaan, dibeli apa? Jangan petani anggur lah, yang umum di sini. Misalnya jenengan punya kos-kosan saja, punya apa? Kos-kosan, mau disewa untuk tempat pelacuran. Menyewakan kos-kosan itu hukumnya apa Pak Tebu? Hukum asalnya boleh, tapi kalau jenengan tahu itu ingin dibuat pelacuran, jadi apa? Itu kan menyewakan boleh, tapi menjadi haram. Itu ketika haram itu namanya sadu zari'ah itu. Tapi 1968 di Munas Tarjih di Sidoarjo, putusan tadi dicabut. Artinya apa? Yang dulu haram sekarang boleh. Makanya sekarang di kantor-kantor Muhammadiyah ya masih ada apa dipasang gambar Mbah Yai Ahmad Dahlan. Karena sudah dianggap sudah tidak ada kekhawatiran. Dan yang kedua ada nilai edukasi. Kalau apa? Generasi penerus Muhammadiyah ini harus paham siapa apa? Sosok pendiri persyarikatan itu. Ini contoh koreksi putusan yang ada di Muhammadiyah. Kunut saja Pak atau Bu, mungkin ini jenengan jarang dengar. Muhammadiyah baru mengkaji kunut subuh itu dalilnya dhaif itu 1972 di Muktamar Wira Desa. Artinya Mbah Yai Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, pendiri Majelis Tarjih itu masih menjalankan kunut subuh gitu. Lah kok dulu kunut, sekarang kok tidak kunut? Karena beragamanya apa? Ada tajdid oriented. Dalam madzhab Syafi'i saja Pak atau Bu, ini penting ya, biar jenengan paham. Karena keilmuan itu berkembang. Kalau jenengan keilmuannya statis gitu, pasti tidak pernah belajar gitu. Kalau pemahaman jenengan gitu, berarti kalau jenengan dulu kunut sekarang masuk Muhammadiyah tidak, itu ada perkembangan, ada ilmu yang baru gitu. Makanya kalau jenengan misalnya backgroundnya bukan Muhammadiyah, itu dulu saya kunut kok, saya masih hafal Allahumma hdini fi man hadait. Sekarang saya kerja di Aum nggak kunut, berarti ada
pada perkembangan. Contoh nih. Imam Syafi'i itu kan sealim-alimnya ulama toh, ya atau enggak? Ya. Tapi beliau punya qaul qadim, punya qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat lama ketika Imam Syafi'i masih ada di Baghdad atau di Irak. Setelah itu Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Kalau jenengan punya kesempatan ke Mesir, di Mesir itu ada makomnya Imam Syafi'i. Beliau meninggal di sana gitu. Di daerah namanya Sayyidah Zainab gitu. Sayyidah Aisyah kok, Sayyidah Zainab gitu. Di sana Imam Syafi'i dikuburkan. Dan ketika Imam Syafi'i di Mesir itu qaulnya disebut apa? Qaul jadid, pendapat yang baru. Contohnya bagaimana Pak atau Bu? Dulu ketika Imam Syafi'i di Baghdad gitu, beliau bilang kalau tayamum itu sampai kuku itu sampai apa? Pergelangan tangan. Sebagaimana hadis Ammar ibn Yasir. Hadis ini yang dipakai oleh majelis tarjih. Itu ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad yang disebut qaul qadim. Tapi ketika Imam Syafi'i pergi ke Mesir, pendapatnya ini dirubah. Tayamum itu sampai ke mirfak. Mirfak itu apa? Siku. Karena disamakan dengan wudu. Tayamum itu kan pengganti wudu. Maka pengganti itu harus sama dengan yang diganti. Padahal dari segi hadisnya Pak, didukung hadis Ibnu Umar, hadisnya ini mauquf, dhaif. Artinya tidak sampai pada Rasulullah. Tapi hadis yang sampai pergelangan, ini hadis Ammar ibn Yasir, ini hadisnya sahih. Terlepas dari mana yang benar Pak. Kalau kita ditarjih yang membenarkan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i itu punya pandangan-pandangan yang direvisi. Yang apa? Direvisi. Sehingga kalau majelis tarjih merevisi pandangan itu, ya tidak apa-apa. Ini yang terakhir Pak, sebelum kita tutup ya. Ada wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Maksudnya apa? Muhammadiyah ketika memahami agama itu langsung kembali pada Quran dan Sunnah gitu. Dan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Sehingga kalau jenengan diajak beramal, itu yang jenengan tanyakan kan ada dalilnya atau tidak, dalilnya sahih atau tidak. Jenengan tidak pernah bertanya ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam apa Bu? Maliki, terus Imam apa lagi Bu? Imam Samudra, Imam Bonjol gitu kan, nggak pernah Bu. Menunjukkan apa? Cara beragama Muhammadiyah itu apa? Berdasarkan Quran dan Sunnah, tidak disebutkan dengan pendapat mazhab. Tetapi bukan berarti mazhab itu tidak penting. Mazhab itu penting. Karena mazhab ini bisa dijadikan pertimbangan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Meskipun majelis tarjih tidak bermadzhab, bukan berarti tidak menggunakan kitab-kitab mazhab. Tetap menggunakan kitab-kitab apa? Mazhab, hanya saja tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Sehingga dalam sholat orang Muhammadiyah bisa memiliki kesamaan dengan lintas mazhab, tidak hanya mengikuti mazhab Syafi'i. Ketika takbirnya di HPT sejajar dengan telinga sama dengan mazhab Syafi'i. Ketika jenengan sedekap itu berarti sama dengan mazhab apa? Mazhab selain mazhab Maliki. Kalau Maliki itu kan tidak sedekap. Kalau jenengan pernah haji atau umroh itu kan irsal, tidak sedekap. Orang Afrika itu yang hitam-hitam itu kan lu sholat kan lurus ke bawah tuh ya. Kalau jenengan misalnya apa? Subuh tidak kunut, sama dengan mazhab apa? Sama dengan mazhab apa tadi? Siapa yang bisa jawab? Sama dengan mazhab siapa Bu? Kalau subuh tidak kunut?
Madhab siapa? Hambali dan Hanafi. Hambali dan Hanafi. Sehingga kalau di Mekah karena madhabnya apa? Hambali ya tidak kunut subuh. Artinya Muhammadiyah apa? Tidak berafiliasi kepada madhab tertentu, tetapi yang paling bawah itu coba dengan baca, Muhammadiyah tidak bermadhab, tetapi apa? Juga tidak anti madhab. Tidak anti madhab itu apa artinya? Tetap mempertimbangkan pandangan-pandangan madhab dalam upaya apa? Kembali pada Quran dan sunnah. Mungkin itu sekian kajian kita. Silahkan kalau ingin dipertajam melalui pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf Pak, kalau buat saya pelajaran ini terlalu tinggi. Cuma gini, dulu waktu sekolah itu pas zamannya Ustaz Hajim itu sholat Jumat bagi wanita itu 2 rakaat boleh dan posisinya di rumah sholat zuhur. Jadi pas hari Jumat sholat zuhur bagi perempuan itu boleh di rumah dan melakukan hanya 2 rakaat. Niatnya sholat apa? Sholat Jumat atau sholat duhur? Niatnya sholat Jumat. Berarti seiring berjalannya waktu saya itu tanya ke Ustadz Prapto dan katanya kalau sholat Jumat itu di masjid, kalau di rumah dia sholat duhur. Nah, pas waktu itu saya berpikir sama sesama mantan murid Pak Hajim itu terus yang namanya ini ya sholatnya, saya gitu. Jadi antara sholat Jumat yang niat saya sholat Jumat dengan sholat duhur itu apakah ini yang dikatakan takjil begitu pembaruan selama ini saya mikirnya kan dulu boleh kenapa sekarang nggak boleh kayak gitu. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, terus waktu kita ada undangan untuk 10 hari 100 hari orang meninggal dan menggugat Pak. Saya kalau nggak ikut itu gimana? Tapi kalau ikut apakah Ikut tahlilan juga Bang? Apakah ini tergolong apa tadi? Irfani atau gimana? Oke. Pun ke. Ya, terima kasih Bu ya. Yang pertama, hukum sholat Jumat bagi wanita gitu. Ada sebuah hadis ya, tapi hadis ini jumhur ulama mensahihkan Pak Tebu. Nabi bersabda, al-jumu'atu wajibun ala kulli muslimin illa arba'atan. Salat Jumat itu wajib atas setiap muslim kecuali 4 orang. Yang pertama abdun, hamba. Yang kedua imro'atun, yaitu apa? Wanita. Ini di poin jenengan. Berarti wanita itu tidak berkewajiban menjalankan sholat Jumat. Meskipun hadis ini diperdebatkan Bu, tapi jumhur ulama, jumhur itu mayoritas ulama menganggap hadis ini sahih dan bisa dijadikan dalil. Termasuk mazhab 4 itu semuanya sepakat tentang hadis ini. Berarti wanita dikecualikan dari kewajiban menjalankan sholat Jumat. Terus sekarang wanita bukan kewajiban menjalankan sholat Jumat. Kalau jenengan sholat Jumat di masjid, ikut laki-laki menjalankan sholat Jumat, apakah sholat duhur jenengan gugur Bu? Ini dulu ya. Gugur itu maksudnya jenengan ketika di rumah sholat duhur atau
Tidak. Secara umum pasti jenengan tidak sholat Jumat kok sholat duhur lagi gitu. Tapi kan masalahnya Jumat tidak wajib bagi perempuan. Nah, pandangan ulama Bu, perempuan meskipun tidak kewajiban sholat Jumat, tapi ketika ikut sholat Jumat duhurnya gugur. Dan itu yang difatwakan oleh Majelis Tarjih pertama kali. Majelis Tarjih itu dulu belum ada fatwa, hanya putusan. Ketika ditanya, ini masih ada di HPT jilid 1 ya, halaman 62. Saya cari kok belum nyampe-nyampe. Di sana dikatakan tentang hukum wanita yang ikut sholat Jumat. Di zaman Nabi, sahabiat, sebagian sahabat wanita itu ikut sholat Jumat di Masjid Nabawi. Sama Nabi dibiarkan. Tapi Nabi tidak pernah meminta mereka untuk mengulangi sholat duhur. Berarti kalau jenengan ikut sholat Jumat di masjid, maka sholat duhurnya gugur. Meskipun jenengan tidak berkewajiban menjalankan sholat Jumat. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Sekarang Bu, kalau jenengan sholat tidak ikut sholat Jumat, berarti sholat di rumah. Itu sholatnya sholat duhur atau sholat Jumat? Apa Bu? Sebentar Bu, saya tanya dulu. Insya Allah saya jawab jenengan. Kalau jenengan sholat di rumah sendirian, itu niatnya sholat Jumat atau sholat duhur? Niatnya sholat duhur Bu. Ketika jenengan niati sholat Jumat, maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Sholat Jumat itu syaratnya bil jamaah, dengan jamaah. Tidak ada sholat Jumat sendirian. Satu-satunya sholat yang wajib jamaah itu apa? Sholat Jumat. Semua sholat boleh dilakukan sendirian, kecuali Jumat. Itu artinya apa Bu? Jumat itu apa? Secara pendekatan bahasa saja lah. Jumat itu jamaah. Jamaah itu apa? Berarti sholatnya harus jamaah. Namanya saja sholat Jumat gitu. Nggak ada sholat Jumat yang sendirian. Entar Bu, entar. Sekarang berarti intinya kalau diniati sholat Jumat tidak sah, tidak boleh. Oke, berarti jenengan niati sholat duhur. Nah kalau sholat duhur 2 rakaat atau 4 rakaat? 4 rakaat. 4 apa? Rakaat. Karena sholat duhur itu 4 rakaat. Ya, sekarang ke poin jenengan Bu. Saya tahu itu ada seorang ulama Muhammadiyah Bu. Dia pakar disiplin ilmu usul fikih dan penggagas kajian fikih di IAIN. Ini kader Muhammadiyah. Namanya Tengku Hasbi As-Siddiqi. Jenengan pernah dengar itu? Tengku Hasbi As-Siddiqi, penggagas fikih Indonesia. Kader Muhammadiyah, ini orang dari Aceh. Pernah dengar atau enggak? Enggak pernah dengar ya? Yang pernah. Enggak, soalnya buku beliau itu terkenal. Kalau jenengan pernah ada yang lulusan IAIN, enggak ada ya sini. Pasti tahu karena bukunya dijadikan teks buku wajib kuliah ya. Beliau punya pandangan bahwasanya al-aslu fi yaumil jumu'ah ya sholatul jumu'ah. Hukum asal di hari Jumat itu ya sholat Jumat. Sehingga wanita ya sholat Jumat. Pandangan siapa? Hasbi As-Siddiqi. Pandangan ini Pak Teguh dulu pernah dipertimbangkan dan diikuti oleh beberapa orang Muhammadiyah.
Ya dugaan saya Pak Yai Hasyim, saya kurang tahu Bu, karena saya belum pernah mendengar dari beliau secara langsung ya. Mungkin kalau beliau punya pendapat semacam itu mungkin ngerujukannya ke Hasbi Astki. Tapi saya belum pernah mendengar Bu. Ini justru malah informasi yang baru dari jenengan. Jadi Hasbi Astki itu punya pandangan semacam itu. Tapi kalau jenengan tanya, bagaimana pendapat tarjih? Pendapat tarjih wanita tetap sholat duhur. Berarti jenengan kalau di rumah ya niatnya sholat duhur. Sholat duhur 4 rakaat. Kalau dulu bagaimana? Ya sudah nggak apa-apa Bu, namanya ijtihad ya. Tapi sekarang sholat duhur sesuai dengan pandangan tarjih. Kalau jenengan ikut sholat di masjid berarti ya sudah tidak usah zuhur. Clear Bu ya, jelas ya? Oke. Yang kedua Bu, ini juga sudah ada fatwanya Bu. Nanti yang jawaban saya itu nanti jenengan bisa lihat di TJA ya, tanya jawab agama halaman 68. Oh, saya cari halamannya kok nggak ketemu-temu Bu tadi. 68 itu ada pembahasan tentang apa? Hukum wanita melakukan sholat Jumat itu. Terus pokoknya yang jangan lihat di TJA, tanya jawab agama itu. Juz 1. Yang kedua Bu, itu juga sudah ada fatwanya. Bagaimana kalau orang Muhammadiyah diundang tahlilan? Sikap kita bagaimana gitu? Karena secara umum dalam pemahaman Muhammadiyah tahlilan itu tidak ditemukan Pak? Dalilnya. Sejak Mbah Ahmad Dahlan itu dulu belum masa tarjih. Tapi Mbah Ahmad Dahlan sudah mengkritik tahlilan dari segi ekonomis, Pak. Maksudnya orang meninggal itu kan susah toh. Sudah susah kok harus membiayai macam-macam, yaitu tahlilan itu. Apalagi misalnya, mohon maaf, misalnya ada wanita ya, meninggal suaminya, anaknya masih kecil, ekonominya pas-pasan ya. Masa depannya gimana kalau misalnya uangnya suaminya nggak begitu kaya, hidupnya pas-pasan gitu, harus digunakan untuk membiayai tahlilan. Itu yang dulu dikritik oleh Mbah Ahmad Dahlan. Mbah Ahmad Dahlan itu belum bicara tahlilan itu ada dalilnya atau tidak. Tapi Mbah Ahmad Dahlan cuma bilang, sudahlah orang yang meninggal jangan dibebani beban lagi, itu saja kritik Mbah Ahmad Dahlan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan tadi, kalau dalam pemahaman Muhammadiyah Pak, makanya di HPT kita, di Kitabul Janazah ya, isna'u ta'aman li ahlil mayit, buatlah makanan untuk ahli mayit. Orang yang meninggal suruh bikin, ngasih makanan, bukan malah membuat makanan. Sebagaimana hadis Ja'far ya, kata Nabi, isna'u li ahli Ja'farin ta'aman fa innahu atahum ma yusgiluhum, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena sekarang mereka lagi sibuk. Maksudnya selagi kesusahan. Semua ulama Pak, termasuk mazhab Syafi'i, jangan bisa cek di kitab-kitab Syafi'i, I'anatul Thalibin, Al-Iqna, semuanya bilang kalau membuat makanan, kalau orang meninggal membuat makanan untuk orang lain supaya berkumpul-kumpul, itu son'atu tu'am, bikin makanan, ijtima'un nas, kumpulnya orang-orang, itu termasuk minan niyahah. Niyahah itu meratapi orang meninggal. Meratapi boleh atau enggak Bu? Kalau jenengan ada keluarganya meninggal nangis boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau sampai meratap, pipinya dia Bu? Ditapok ini ditampar pipi, bajunya disobek, itu namanya meratap. Itu tidak boleh gitu. Artinya ketika Muhammadiyah bilang tahlilan, bikin makanan, keluarga orang yang kematian bikin makanan untuk orang lain itu enggak boleh, sama dengan mazhab Syafi'i. Justru mazhab Syafi'i bilang itu gitu loh. Ini yang jarang diketahui gitu loh.
Justru itu berarti Muhammadiyah lebih Syafi'iyah dalam konteks ini. Meskipun Muhammadiyah dianggap apa? Gak tahlilan, gak Syafi'iyah kan. Padahal sebenarnya kebalik, Pak. Justru Muhammadiyah yang Syafi'iyah. Oke ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau kita tidak tahlilan, kalau diundang tahlilan bagaimana menyikapinya? Di fatwa tarjih, Bu ya, dinyatakan yang pertama, kalau bisa menghindar itu lebih baik. Karena apa? Sesuai dengan paham keagamaan Muhammadiyah. Menghindar itu maksudnya tidak menghadiri. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, mergo tadi gompet apa? Tonggo dempet apa jenis? Mosok tonggo samping kok gak teko. Di fatwa tarjih boleh kalau misalnya karena sanak keluarga dekat itu, tetapi bertindak secara pasif. Bertindak secara pasif itu apa, Bu? Ya sekedar menghormati gitu, bukan jenengan malah jadi aktor ya, jenengan mimpin tahlilannya itu. Itu maksudnya Pak Tari, bertindak secara apa? Pasif, tidak aktif, hanya sekedar apa? Menghormati itu. Itu jawabannya gitu, Bu. Meskipun saya tahu itu implementasinya ya apa? Perlu strategi ya, tapi paling tidak jawabannya semacam itu. Ya. Mungkin masih atau enggak ini? Ya, masih ada? Tidak apa-apa, tubuhnya agak mundur. Mumpung ada Ustaz. Cukup? Lagu? Terima kasih Ustaz Lukman Hakim atas pencerahannya kepada